Masjid ini sudah dikunci sejak maghrib. Tidak ada muazin, tidak ada listrik, dan seharusnya tidak ada azan. Tapi tepat pukul 3 pagi, suara azan terdengar dari dalam. Pintu masih terkunci. Gemboknya tidak rusak, tidak ada siapapun di sekitar. Dan itulah yang membuat warga mulai ketakutan. Awalnya hanya satu orang yang mendengar, seorang penjaga warung yang tinggal tidak jauh dari masjid itu. Dia bilang, suara azan itu pelan, tapi jelas. Bukan seperti azan biasa, nadanya salah. Setiap bait terdengar terlambat. Seolah-olah bukan satu suara, tapi dua. Seperti ada sesuatu di dalam masjid yang menjawab. Keesokan harinya, cerita itu mulai menyebar. Beberapa orang menertawakan, menganggap itu hanya halusinasi. Mungkin suara dari radio atau orang iseng. Tapi malam berikutnya, lebih banyak yang mendengar. Dan semuanya mengatakan hal yang sama. Azan itu tidak terdengar seperti panggilan sholat. Azan itu terasa seperti panggilan balik. Sejak itu, tidak ada yang berani mendekati masjid saat malam. Kalau kamu ada di posisi mereka, kamu akan mendekat atau menjauh. Karena ada satu hal yang membuat cerita ini semakin aneh. Setiap orang yang mendengar azan itu mengatakan satu detail yang sama. Di bagian tertentu, suara kedua itu tidak hanya menjawab, suara itu memanggil nama mereka. Bukan dengan keras, tapi cukup jelas untuk membuat mereka yakin. Dan sejak saat itu, beberapa dari mereka mulai bermimpi hal yang sama. Mereka berdiri di dalam masjid itu, sendirian. Gelap, sunyi, lalu dari arah mihrab terdengar suara azan lagi. Kali ini, lebih dekat. Dan ketika mereka mencoba keluar, pintu masjid tidak bisa dibuka. Kalau kamu mau part 2, pastikan kamu lanjut nonton. Karena apa yang terjadi setelah itu jauh lebih mengerikan. Setelah beberapa malam, warga mulai benar-benar takut. Karena mimpi itu tidak berhenti. Orang-orang yang mendengar azan di pukul 3 pagi mulai mengalami hal yang sama. Mereka bermimpi berada di dalam masjid itu. Selalu sendirian, selalu gelap, dan selalu dimulai dengan suara azan. Tapi yang paling menyeramkan bukan suaranya, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Dalam mimpi itu, beberapa orang mencoba mengikuti suara tersebut. Mereka berjalan perlahan menuju bagian depan masjid. Langkah mereka terasa berat, seolah lantai menahan mereka. Dan semakin dekat mereka ke sumber suara, mereka mulai sadar, suara kedua itu bukan hanya menjawab, suara itu berubah menjadi lebih dekat, lebih pelan, lebih jelas. Sampai akhirnya, suara itu berhenti menjadi azan, dan mulai berbisik. Beberapa orang mengatakan, mereka mendengar nama mereka dipanggil. Beberapa lagi mengatakan, mereka mendengar sesuatu yang lebih buruk. Sebuah ajakan untuk tetap tinggal selamanya. Dan setiap kali mereka mencoba melawan, mencoba bangun, mereka melihat sesuatu di depan mereka. Sosok berdiri di dalam kegelapan, tidak bergerak, tidak jelas bentuknya, tapi mereka tahu itu bukan manusia. Yang paling aneh, beberapa dari mereka terbangun tepat pukul 3 pagi dengan satu hal yang sama. Suara azan itu masih terdengar, bukan di luar, tapi di dalam kepala mereka. Sejak itu, masjid itu benar-benar ditinggalkan. Tidak ada yang berani membuka kunci pintunya lagi. Dan warga setempat punya satu aturan sederhana. Jika kamu mendengar azan dari tempat yang seharusnya kosong, jangan pernah menjawabnya. Karena mungkin itu bukan panggilan untuk beribadah, tapi sesuatu yang sedang mencoba memanggilmu masuk. Kalau kamu masih di sini, berarti kamu sudah dengar ceritanya sampai akhir. Sekarang, jawab jujur. Kalau kamu yang mendengar suara itu, kamu akan diam atau menjawab?